Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua beserta founding Winulu Ustadz Hamiruddin beserta seluruh jajaran. Kemudian bersama kita Bapak Kepala Dinas Pariwisata Wakatobi beserta rombongan. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ringkaskan sambutan ini pada 3 poin. Poin yang pertama, sepanjang perjalanan dakwah saya dari mulai ujung Pulau Sabang sampai ke Sorong, Papua, Raja Ampat, baru kali inilah ada kepala dinas yang hafal ayat yang sepanjang ini. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, waqtilafil laili wan nahari, perputaran siang dan malam, la ayat, itu semua adalah ayat-ayat. Selama ini yang kita maksud ayat surat Al-Fatihah, ayat surat Al-Baqarah, ayat kursi, itu ayat yang tersurat, ayat yang terlihat, ayat yang terbaca. Tapi ada yang disebut dengan ayat kauniyah, ayat alam semesta. Maka orang Islam disuruh pergi menembus lapisan ozon, naik ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi, lapisan bumi, termasuklah daratan, lautan ini yang ada di atas permukaan bumi, mesti kita selami. Waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam. Maka itu semua adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Apa tanda ada pejabat? Ada umbul-umbul. Apa tanda ada pejabat? Ada polisi dan tentara. Apa tanda ada pejabat? Ada mobil-mobil mewah. Apa ada tanda Allah? Tanda Allah adalah ayat-ayat di semesta alam, mesti kita baca. Ayat-ayat Allah ini yang akan kita baca di dalam air nanti insya Allah. Awalnya saya ketika dikasih lesen menyelam ini biasa aja. Tapi setelah diberi kata sambutan Pak Kepala Dinas tadi, muncul cemas saya. Ini semua adalah ayat-ayat yang mesti kita perkenalkan kepada orang yang belum tahu, yang dia anggap alam semesta ini muncul begitu saja tanpa ada penciptanya. Maka semua ini mesti kita kenalkan. Yang puncaknya adalah inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayat. Itu semua menjadi ayat bagi siapa? Liulil albab, bagi orang yang berfikir. Siapa itu orang yang berfikir? Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang berzikir, menyebut, mengingat Allah qiyaman, ketika tegak, dan waktu duduk, wa ala junubihim, ketika berbaring. Tapi dia tidak hanya sekedar berzikir, seimbang antara kecerdasan spiritual dengan kecerdasan intelektual. Setelah dia berzikir, wa yatafakkarun, dia berfikir. Berzikir dan berfikir mesti seimbang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, puncak daripada pertemuan zikir dan fikir, dia akan berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan langit ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan bumi gunung ini sia-sia. Tidaklah yang kau ciptakan terumbu karang ini sia-sia. Maka kita disuruh untuk menjaganya karena dia bukan kesia-siaan. Puncaknya adalah faqina azaban nar, jaga kami jangan sampai kami masuk neraka. Puncak daripada berpariwisata, puncak dari jalan-jalan adalah menyadari bahwa ini semua nikmat Allah, disyukuri, dijaga, dipelihara, jangan dirusak. Karena ketika kita merusak berarti kita sudah merusak tanda-tanda Allah, dan Allah kalau tandanya dirusak dia akan marah. Pejabat penguasa kalau tanda-tanda keberadaannya dirusak, balehonya dirusak, umbul-umbulnya dirusak, karpet merahnya dirusak, dia akan marah. Kenapa? Karena itu tanda keberadaan dia, tanda kekuasaan dia. Maka tanda kekuasaan Allah ini kalau dirusak, Allah akan murka, Allah akan mengamuk, Allah akan mengirimkan azabnya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, Thailand. Bumi Thai. Dulu sebelumnya nenek moyang kita mengatakan negeri ini negeri Siam, Siam. Ada kampak yang besar disebut kampak Siam. Ada ikan besar disebut sepat Siam. Ada selalu dinisbatkan ke Thailand. Kita mesti banyak belajar. Thailand bukan negara Islam. Mayoritas penduduknya Buddha. Tapi dia punya halal street, halal road, satu jalan khusus halal. Di sana orang pakai hijab, menutup aurat, makanannya halal. Kalau negara yang non-muslim menyediakan wisata halal, mengapa kita negara muslim terbesar tidak menyediakan wisata halal khusus?
Betapa banyak wisatawan kita yang akan datang dari Dubai, dari Saudi Arabia, dari Kuwait. Mereka akan cari di internet halal traveling, tours and travel. Dia enter, dia cari. Ternyata dia lihat ada surga di dalam laut dan itu ada di Wakatobi, maka dia akan datang. Kebanyakan orang khawatir nanti makannya gimana, pakaiannya gimana. Dia jaga khawatir nanti membuka aurat. Maka kita bisa buatkan wisata halal. Satu khusus untuk komunitas muslim, satu khusus masalah kita khawatir akan terjadi kedatangan orang beramai-ramai dengan membawa budayanya. Maka kemarin saya sudah jelaskan di Masjid Az-Zaitun, benteng kita mesti kuat, kita perbanyak rumah tahfiz Quran, sehingga kita dapat dua-duanya. Ekonomi kita bangkit, hafiz Quran kita makin kuat, orang berdatangan tentu dia bawa uang, ada perputaran, orang datang, justru di situ pula kesempatan kita untuk berdakwah. Maka insya Allah kalau kita kuatkan fondasi kita, la yadurrukum man dhalla idza tadaitu. Kalau kamu dapat hidayah dan kamu kuat, orang tidak akan bisa menyesatkan kamu. Itu adalah bagian dari usaha kita ke depan. Yang terakhir, poin yang ketiga. Hari ini kita bertemu Bapak Kepala Dinas beserta jajaran, sahabat kami, komunitas Winulu beserta perangkat-perangkatnya. Kami beserta rombongan datang. Kita datang dari arah yang berbeda, background latar belakang yang tidak sama, tapi kita dipertemukan dalam satu titik. Titik pertemuan kita adalah beramal soleh. Amal soleh inilah yang menyatukan kita insya Allah. Beramal soleh kita di dunia, hasilnya akan kita tuai nanti di akhirat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mencari ridha Allah. Datang orang kemari, bisa dia berwisata halal. Dia jenuh di kota besar, capek, lelah dengan pekerjaan, menumpuk, stres di jalan. Setelah dia datang ke Wakatobi, melihat alamnya. Kesan saya, habis sholat subuh tadi pengajian, habis itu saya dibawa berkeliling. Kesan yang saya lihat adalah bahwa Wakatobi bersih. Itu kesan pertama. Biasanya pinggir laut banyak sampah, kotor, kumuh. Tapi bersih. Tadi kita ke pasar, bersih. Kecuali yang mau datang ini pejabat, tentu dibersihkan dulu. Di Wakatobi itu kita bilang infinite dive site, karena pulaunya yang seperti ini dikelilingi terumbu karang. Di sebelah selatan sana foto ada karang atol tunggal terpanjang di dunia, 48 km. Ketika pasang surut dia jadi pulau, ketika naik dia laut. Itu 48 kilo dan semua adalah tempat diving. Mungkin kalau di tempat lain kita cari-cari titik. Kalau di Wakatobi ini kan kita nyemplung di mana saja. Ya itulah karunia Tuhan. Kami mungkin di darat Pak Ustadz tidak banyak sawah, tidak banyak tambang, tapi mungkin Tuhan dia titipkan juga rezeki di bawah laut. Dengan kehadiran Bapak di Wakatobi, insya Allah bisa membawa pesan juga Pak, pengaruh kepada Indonesia, kepada dunia, bahwa di Wakatobi ini ada anugerah Tuhan yang penting untuk kita jaga bersama, kita syukuri. Mungkin dengan cara kita menyelam di bawah laut Wakatobi juga insya Allah menjadi instrumen untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, karena kita mensaksikan, kita dengan mata kepala sendiri kita mensyukuri karunia Tuhan. Hadirnya Bapak ini menjadi pesan. Amin ya Allah. Kita mengajak masyarakat Indonesia, masyarakat dunia juga untuk datang silaturahmi. Syukur kalau isinya seperti Pak Ustadz, kita dakwah, kita berwisata juga. Terima kasih banyak juga ke Pak Amir ini, Pak Ustadz yang sudah merefleksikan ini. Karena kalau mungkin Pemda yang undang Bapak, belum tentu jadwalnya Bapak dapat ini. Karena tapi komunitas ini Pak, ya itulah rahasia Tuhan. Ada di Secret Garden, Poin Pondok Pinnacle, Pondok Pinnacle. Dia bertempat-tempat ini. Nah ini yang paling gampang aksesnya, karena dia dangkal dekat jadi dapat dalam wall. Dan dia di dalam wall. Jadi untuk kafe ini relatif artinya harusnya tidak terlalu. Biasanya Pak Ustadz di beda spot karakternya beda lagi, karakter terumbu karangnya termasuk jenis terumbu
spesies ikan, ada juga dikit-dikit beda-beda. Nah, ada yang kadang-kala yang table coral, ada juga yang ini kan tadi dia flat ya. Iya. Ada juga yang wall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang berada di Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Tadi selesai sholat subuh, saya keliling, di atas saya lihat, Masya Allah, tabarakallah, bersih sekali. Jalan-jalan di pasar, keliling, masyarakatnya ramah, semua angkat tangan. Lalu kemudian di alam yang terkembang begitu indah ini, ternyata tidak selesai di atas. Di dalam lebih indah lagi. Saya dibawa oleh Pak Kadis, Kepala Dinas Pariwisata, melihat bagaimana street garden, rahasia, taman rahasia yang begitu indah, luar biasa. Ternyata yang saya baru lihat ini hanya sekian persen kecil dari keindahan Wakatobi. Saya tak dapat menceritakannya begitu banyak. Ingin tahu bagaimana Wakatobi di atas dan di bawah? Datang ke Wakatobi. Masyarakat Wakatobi menunggu. Indah sekali. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru saja masuk ke dalam laut, diving, menyelam di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jangan lupa datang ke Wakatobi, kontak DC-DC. Menyelam, melihat keindahan laut Wakatobi bersama DC-DC, hubungi nomor kontak berikut ini. Jangan lupa. Berkah selalu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.